Ya Allah, saya pengen taubat sekarang, pengen berubah sekarang. Adakah amalan yang bisa saya kerjakan ya Allah, yang bisa membimbing saya, membebaskan dari keburukan saya? Maka Allah turunkan ayat salat. Karena itu di hadis Muslim nomor hadis 233, Nabi mengatakan salat itu salah satunya di antara ibadah yang bisa menghapuskan kekurangan-kekurangan dan kesalahan. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi di antaranya malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kalau dalil Qur'annya surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat di 2 siang sampai dengan ke malam, subuh sampai dengan isya. Sungguh salat itu perbuatan hasanah yang bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, banyak orang salat tapi masih berbuat buruk. Bahkan itu dikerjakan saat sedang salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Begitu takbir pertama mundur, kotak infak digondol. Pulang salat bisa ketukar sendal. Ya? Tinggal sedikit, snacknya nggak ada. Hah? Apa yang salah? Salah satunya, boleh jadi sholat yang dikerjakan tidak didasari dengan dasar iman. Artinya apa? Maaf ya, yang penting bukan sekedar sholatnya, tapi imannya. Saya mulai dari iman dulu nih, karena ini iman yang paling dasar. Sebab kalau imannya beres, yang lainnya akan beres semua. Sekarang banyak masalah itu muncul, baik di lisan, di tangan, ataupun sampai ke kaki, karena masalah iman ini. Makanya ini yang saya bahas porsinya lebih banyak dulu. Imannya yang penting. Kata Quran, banyak sholat, orang sholat, mengerjakan sholat, sholatnya tidak merubah perilakunya menjadi baik, karena sholatnya nggak pakai iman. Karena itu seringkali sholat dalam Al-Quran disebut dengan iman. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri, lihat bagian terakhir ayatnya, di ujung-ujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Satu kali Nabi sedang salat di Madinah, masih menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Tiba-tiba turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad SAW, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit, berdoa tak putus asa meminta supaya kiblat beralih ke rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, di Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram. Mulai sekarang palingkan kiblatmu mengarah ke Ka'bah itu. Dijawab doanya oleh Allah. Saat dipalingkan itu bergerak berputar 180 derajat. Ya, dari sini berputar ke sini. Sahabat mengikuti ke belakang. Cuman kan saat Nabi sholat ini, semua sahabat gak ikut di situ. Nabi kan sedang keluar, nggak semua orang keluar, jadi bukan berarti Nabi pergi semua sahabat pergi. Ya, kalau semua begitu Madinah kosong. Ya, ada yang tinggal, ada yang bekerja, ada yang beraktivitas. Begitu pulang kemudian kembali ke tempat beliau di dekat Masjid Nabawi itu, ya bahkan di area dalamnya, apa yang terjadi? Disampaikan tadi turun ayatnya mengatakan pindah kiblat, heboh. Lalu bagaimana status salat kami yang tadi kami kerjakan? Menghadapnya masih Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat yang tadi saya sebutkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imannya yang disebutkan bukan salatnya. Catat ini. Saya akan masuk ke bagian inti yang paling penting. Kata Allah, jangan khawatir, aku tidak akan sia-siakan, kata Allah, amalan yang telah engkau kerjakan dengan imanmu itu. Yang disebutkan bukan salatnya. Allah tidak mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum, tapi imanakum. Imannya yang disebutkan, bukan kalimat salatnya yang disampaikan. Karena itu orang yang imannya kuat, hadir dalam jiwanya, maka salah satunya ketika dipraktekkan dalam salatnya, salat itu akan mampu merubah perilakunya dan menghadirkan kekhusyuan dalam salatnya. Sekarang pertanyaannya, fokus. Jika iman disebutkan sebagai dasar dalam sholat, sebagai ibadah yang paling pokok, dasar, maka ini menunjukkan, kata para ulama, betapa pentingnya iman itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Silahkan cek. Maaf, masih ingat tadi? Sholat bisa merubah perilakunya seseorang dari perbuatan buruk menjadi apa? Baik. Fokus. Dan sholat tidak dinilai oleh Allah kecuali dengan iman. Artinya kalau orang punya iman, pasti akan berubah jadi baik.
Lisannya baik, matanya baik, telinganya baik, kakinya baik. Karena ketika sholat disebutkan, yang disebutkan imannya. Karena itu ketika kalimat iman pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, disandingkan langsung dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Iman setelah itu apa? Berpengaruh membuat seorang jadi baik. Yang disebutkan oleh Quran bukan sholatnya, tapi iman yang dibawa dalam sholatnya. Artinya sebetulnya Allah ingin menjelaskan kalau manusia punya iman pasti jadi baik. Lisannya baik, telinganya baik, pendengarannya, maaf, pandangannya baik sampai ke ujung kakinya. Nah sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin menguatkan iman dalam jiwa sehingga berubah jadi orang baik, maka bagaimana caranya? Ini yang mau saya dalami. Teruskan ayatnya. Walakinnal birra, tapi kalau engkau ingin menjadi baik, maka man amana, engkau harus kuatkan imanmu. Satu, billahi, dengan cara mengikuti semua ketentuan Allah. Wal yaumil akhir, bayangkan semua tindakanmu akan dihisab di hari kiamat. Kalau iman pada Allah, tadi setelah saya terangkan, begitu kita akan minum, bayangkan Allah atau rasakan Allah mengawasi kita. Kalau Anda merasa diawasi Allah, Anda tidak akan menyentuh minuman yang diharamkan. Wal yaumil akhir, bayangkan setiap tindakan kita akan dihisab. Maaf ya, maaf. Cara cepatnya begini, kalau ingin bermaksiat bayangkan wafat dan akan dihisab. Mau berdusta, bayangkan saat berdusta wafat. Mau minum yang haram, bayangkan saat minum wafat dan dihisab di hari kiamat. Nah setelah itu wal malaika, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, ada malaikat yang akan menaiki kita di alam kubur, ada malaikat yang kemudian akan membawa kita di hari kiamat nanti. Bayangkan, semua ayatnya disebutkan, tapi belum berhenti sampai di situ. Wal kitab, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran diturunkan di masyarakat jahiliyah berubah jadi orang baik. Kalau engkau ingin berubah baik, pelajari isi Al-Quran. Nah yang terakhir, wan nabiyyin, ikuti semua petunjuk nabi-nabi yang pernah aku tugaskan di bumi. Dan di antara sekian nabi yang pernah ditugaskan di bumi itu, hanya ada satu nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, yang pujiannya melebihi nabi-nabi sebelumnya, yang diisyaratkan kemuliaannya pada semua nabi sebelum bahkan beliau diutus. Dan yang paling dahsyat, nabi ini langsung oleh Allah dipuji dengan semua kemuliaan tanpa aib, baik secara fisik, secara akhlak, bahkan kemuliaan dalam nilai ibadahnya. Pertanyaannya, nabi siapa ini? Seperti apa kemuliaannya? Dan bagaimana respon orang-orang Quraisy pada saat nabi ini diutus? Dan bagaimana ketika orang-orang Quraisy merespon dengan kalimat-kalimat buruk, langsung Allah yang menurunkan pembelaan terhadap nabi ini? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana resiko orang-orang yang mengungkit kekurangan-kekurangan nabi saat Allah kemudian menjawab dengan kesempurnaannya? Itu akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita kembalikan dan langsung fokus pada bahasan. Allah sang pencipta kita menyampaikan informasi yang sangat penting. Jika manusia ciptaan Allah ingin menjadi baik, maka Allah memberikan jalan. Saya ingin mengajak kita berpikir dengan logika sejenak. Jika Anda punya handphone, kemudian handphonenya bermasalah, rusak misal, maka akan kita bawa kemana? Kontrol handphone untuk diservis. Jika kita punya motor rusak, maka dibawa kemana? Bengkel. Maka pikiran kita akan berkata, kenapa handphone tidak dibawa ke bengkel, motor tidak dibawa ke kontrol handphone? Karena yang tahu tentang handphone tukang servis handphone, yang tahu tentang motor tukang servis motor, tempatnya di bengkel. Maka jika kita ingin mengetahui detail tentang hidup kita, ingin mengetahui yang terbaik untuk kita, ingin mengetahui solusi untuk semua masalah kita, maka kita harus kembali kepada yang maha tahu tentang kita. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang manusia kecuali yang menciptakannya. Hukum berkata demikian.
Yang buat handphone lebih tahu tentang handphone. Yang bikin sepeda, mau Brompton, mau yang lain mereknya, itu lebih tahu tentang desainnya. Yang bikin mobil lebih tahu tentang mobil. Yang mencipta manusia lebih tahu tentang manusia. Dan tidak ada satu pun yang mendeklarasikan diri mencipta manusia kecuali Allah. Allah. Silahkan Anda cek di buku manapun, kitab manapun, hanya ada di kitab suci Al-Quran yang langsung mengatakan di dalamnya, saya Allah, sembah saya, dan mengatakan saya pencipta. Kalimat Allah, saya Allah, sembah saya, temukan di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Kecuali saya. Cari di kitab manapun yang di dalamnya ada deklarasi saya Tuhan, sembah saya. Mustahil ditemukan kecuali di Al-Quran. Ini ilmu ya, ini pengetahuan. Kita bisa cek nanti. Sebab fitrah makhluk tidak akan bisa mungkin mengatakan saya Khalik. Jadi yang bisa mengatakan saya Tuhan hanya Tuhan sendiri. Ya, dan makhluk akan menolak, fitrahnya bukan itu. Kemudian sembah saya, kata Allah. Kalau ingin sembah saya lewat salat. Lalu yang paling menarik mengatakan dirinya Khalik. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah Rabbu Muhammad SAW berfirman, menginfokkan pada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu. Di saat manusia diciptakan, malaikat sudah wujud, jin sudah ada. Di jin sudah ada, diciptakan duluan. Dalilnya ayat ke-27-nya, Quran surah 15 ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang beda, api yang menyala-nyala. Kata Allah, inni khaliqum bashara. Inni, ya, ini dari inna ditambah nun wiqayah dan ya nisbah. Ya, inna dalam ilmu nahwu harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menguatkan dan menancapkan keyakinan dalam jiwa. Jadi kalau kita ingin terjemahkan, cara menerjemahkannya begini, ini kata Allah, tancapkan pada jiwamu, yakinkan pada dirimu. Aku tegaskan, hanya aku khaliqum basyara, khalik sang pencipta semua manusia. Karena Allah yang maha tahu, lalu Allah kemudian berikan jalan pada kita. Jika ada manusia berbuat salah, ingin kembali menjadi baik, saya berikan jalannya, kata Allah. Dan tidak ada jalan yang paling indah kecuali jalan iman. Makanya pemahamannya nanti puncaknya adalah orang beriman itu pasti baik, Pak, Bu. Jadi kalau ada orang beriman nggak baik, dipertanyakan imannya. Pasti baik. Makanya semua fungsi tubuh kita, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Tubuh kita itu sebelum disebutkan fungsinya, imannya dulu disebutkan. Anda kalau nggak percaya cek dalam Al-Quran. Saya sering contohkan, mata ini sebelum disebutkan fungsinya, fungsi mata melihat yang baik dan memalingkan pandangan dari yang tidak baik, itu fungsinya. Sebelum disebutkan itu, disebutkan dulu imannya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Sering saya ulang-ulang kalimat ini. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka pandang yang baik-baik. Ketika yang dipandang tidak baik, palingkan, memalingkan pandangan dari yang tidak baik, namanya ghaddul basar. Ini bukan berarti nggak boleh pandang, silahkan pandang. Ya, tapi kalau sudah datang yang tak baik, bisa yang dipandang aurat terbuka, bisa syahwat muncul, palingkan. Jadi bukan nggak boleh mandang, awas, hati-hati. Saya pernah satu saat ke Bandung, saya lihat ada pertemuan tuh di kalangan mahasiswa. Ini yang ikhwannya ke barat, akhwatnya ke timur, gurunya ke selatan. Saya pernah ke Jogja, itu di jalan tuh ada perempuan naik sepeda di jalan raya di pinggir, cuman wajahnya ke bawah begini kan. Saya agak khawatir nih terjadi sesuatu. Alhamdulillah lancar gitu ya. Baik. Jadi silahkan, tapi kalau ada sesuatu yang tak baik dipandang, yang tak baik ini bukan wajah maksudnya. Ya, awas, ganteng cantik itu relatif, walaupun jelek mutlak gitu kan. Tapi yang dimaksud syahwat, aurat dan sebagainya, itu palingkan. Nah,
Disebutkan iman dulu. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Jadi iman itu kalau sampai ke hati, akan naik nanti ke mata, membimbing mata. Ini yang dilihat, ini yang jangan dilihat. Iman kalau sampai ke hati, muncul nanti ke lisan, membimbing lisan. Ini yang harus dibicarakan, ini yang tidak. Makanya ketika Allah memberikan fungsi lisan, imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang punya iman, semua orang tanpa kecuali, pakai alladzina 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dipanggil pakai ya 361 kali disebutkan di Quran. Memanggil yang dekat, yang jauh, yang menengah. Kata Allah, hei semua yang punya iman, baik dekat, jauh, menengah. Pakai ayyuha 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk taukid, hanya tanbih. Cara menerjemahkannya, hei semua orang yang punya iman, baik dekat, menengah ataupun jauh, saya kuatkan, saya tegaskan, saya ingatkan kalian semua, la yasraqaum min qaum, jangan gunakan lisanmu untuk sembarang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Tuh. Iman dulu. Ini cukup orang beriman pasti baik. Makanya ketika diminta sholat, imannya disebutkan. Kenapa? Karena ada orang yang sholat tak berubah jadi baik karena sholatnya nggak pakai iman, hatinya nggak berfungsi, nggak dirasakan di jiwa, cuma di lisan aja. Allahu Akbar, lisan. Kalau cuma begitu, jangankan anda, anak kecil pun bisa yang belum balik. Allahu Akbar, bahkan hafal Quran dibandingkan anda. Beliau juga bisa di luar kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa. Jadi nggak masuk ke jiwa, iman itu kan di jiwa, di kolbu. Jadi intinya imannya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi baik? Dilatih lewat ibadah, dilatih lewat keseharian. Kalau iman sudah menempel di dalam diri kita dengan baik, ada dalam jiwa kita, maka minum pakai iman pasti menyentuh minuman yang baik. Makan pakai iman, makan makanan yang baik. Kerja pakai iman, nggak akan korupsi, nggak akan kolusi, nggak akan nyogok. Ya, belajar pakai iman, nggak akan nyontek. Iman. Itu iman, makanya semua jadi baik. Ya, Nabi datang menyampaikan iman, semua jadi baik. Ini yang paling indah teman-teman sekalian. Makanya cukup manusia beriman, maka dia akan jadi baik. Nah, bagaimana cara beriman itu? Kembali tadi ke Quran surah kedua ayat 177. Orang muslim yang beriman dengan benar itu rumusnya kata Allah, fokus. Man amana billah. Kalau anda ingin mengerjakan sesuatu, yakin ada Allah yang mengawasi kita. Malu gosip dilihat Allah, malu. Bu, kalau ada yang ngajak gosip, membicarakan sesuatu, katakan, "Ukhti, kita ini dilihat Allah apa enggak ya?" Dilihat, masa enggak yakin? Malu rasanya kalau apa yang kita katakan tidak disukai oleh Allah. Bukankah ketika anda bicarakan, orang yang dibicarakan mendengar, anda tak suka membicarakannya dan malu kita? Sekarang Allah langsung yang menciptakan kita mendengar kita. Malu. Oh iya ya, astagfirullah, saya tidak akan melakukannya lagi. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, sama. Oke? Baik. Rasakan. Allah hadir mengawasi kita. Rasakan. Itu sifat itu indah nanti. Akan terbawa. Di begitu akan ada maksiat, akan ditinggalkan. Karena malu. Kedua, yaumul akhir. Tadi yang saya sampaikan. Rasakan kita akan dihisab. Ya, kalau nggak percaya silakan. Maaf ya. If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kerjakan apapun yang anda inginkan, tapi saatnya anda akan wafat. Dan kita lihat nanti setelah wafat apa yang terjadi. Silahkan aja, silahkan. Anda mau kerjakan apapun silahkan, anda wafat. Dan saat wafat nanti kita lihat apa yang terjadi kemudian. Jadi kalau yakin kita wafat dan yakin ada kehidupan setelah wafat, kerjakan bekal untuk dibawa wafat. Yang nggak yakin biarin aja, silahkan. Nanti saat meninggal kita akan lihat siapa yang tersenyum, siapa yang bersedih, siapa yang tertawa, siapa yang menangis. Kita akan lihat. Nggak ada ruginya kan? Kita minum, mereka minum. Kita kerja, yang lain kerja. Sama aja, dunia dapat. Kalau anda kejar akhirat, dunia pasti dapat. Silahkan cek, mau ta'lim, pasti dapat dunianya. Ada minuman, ada makanan, ada yang sarapan, ada yang macam-macam, ada yang jualan. Kalau sengaja jualan, belum tentu ada ta'lim. Silahkan cek, datang ke rumah makan nasi padang, ke warung Sunda, apa langsung ada taklim. Begitu masuk, Ustadz Fulan sedang mengajar hadis, mustahil. Jelas ya? Ustadz Fulan sedang mengajar tafsir. Tafsir apa? Tafsir bikin mie. Ya, nggak ada. Ya, fokus, ikuti akhirat, dunia masuk. Kemudian wal malaika, rasakan ada malaikat yang mencatat.
Keluarkan ayat-ayatnya, belajar tentang malaikat penjaga neraka yang kasar, belum masuk sudah diseret, ubun-ubun ditarik, ya nggak ada senyumnya sama sekali. Syidadun ghilahun, syidadnya keras, nggak ada lembut-lembutnya, nggak bisa canda, dan nggak usah bercanda dengan malaikat nanti yang masuk neraka, nggak usah canda. Anda ke surga ngelihat situ senyum dong, nggak akan pernah senyum, nggak ada. Gak ada candanya. Syidadun, kencang, keras. Itu paling ringan, hukuman paling ringan itu ditarik ubun-ubunnya, seret. Ya, An-Nisa Quran surah 4 ayat 56 itu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap petunjuk-petunjuk kami akan kami tarik ubun-ubunnya, tarik dengan kasar. Tarik enggak pakai kompromi, tarik aja. Celupkan, celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali celup, hancur dengan kulit-kulitnya semuanya tubuhnya. Angkat lagi, tumbuh lagi, supaya merasakan azab. Sebab kalau diangkat hancur, nggak kerasa lagi. Bentuk lagi seperti semula, supaya hancur terasa lagi, terasa lagi. Terasa. Sekali celup, 1 detiknya 48 hari. Seharinya 1000 tahun. Celup, angkat, celup. Jadi udah nggak ada lembut-lembutnya, kasar. Rasakan kalau berbuat salah berhadapan dengan yang begitu. Makanya keluarkan ayatnya. Ya, wal kitab, kalau ingin baik, baca petunjuk Al-Quran dengan benar. Makanya saya sering katakan, keluarkan kurikulum kehidupan di Quran. Anda, saya, kita statusnya apa? Kita seorang anak, keluarkan di Quran bagaimana menjadi anak yang baik. Ikuti petunjuknya, pasti jadi baik. Bapak seorang ayah, ibu seorang ibu, sudah berapa lama jadi ayah dan ibu? Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang pedoman seorang ayah dan ibu? Suami dan istri, keluarkan ayatnya. Suami mesti begini, istri mesti begini. Bahkan banyak bocoran di Quran tuh. Banyak kisi-kisi. Kata Quran, nih, kemungkinan di rumah tangga akan ada masalah begini. Kalau terjadi begini, solusinya begini. Kalau seperti ini, solusinya begini. Ada semuanya. Anda sedang kuliah belajar. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kan S semua di Indonesia tuh. Ya. Sampai keluar. Itu ada caranya. Begini cara belajar, ini mempercepat hafalan, menguatkan daya ingat, ini yang merusak ingatan, ini cara mengatur waktu, ini cara mengulang, bangun jam berapa, kerjakan apa dulu, ini yang bisa menambah pengetahuan. Ada. Karena nggak dikeluarkan. Nah, kalau kita mengeluarkan itu, prototipe mana yang paling bagus yang kita keluarkan? Teruskan ayatnya. Wan nabiyyin. Allah turunkan kemudian contoh-contoh dari para nabi, urutan pertama. Maka di situ ditemukan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin bapak ibu ngajak anak susah ke masjid, bagaimana Nuh bersabar kemudian berdakwah. Kisah tentang Nabi Ayub kalau sedang sakit, bagaimana zikirnya. Kisah tentang Nabi Yunus yang saat beliau berinteraksi tapi dijaili oleh orang-orang sekitarannya. Kisah Nabi Sulaiman yang punya kedudukan tapi tidak sombong. Kisah Nabi Musa menghadapi 3 sekaligus golongan. Ya. Ada yang punya kedudukan zalim, pengusaha hitam, intelektual yang kemudian berbuat buruk. Ada semua contohnya. Kisah Nabi Saleh ada, semua ada dikumpulkan supaya bisa kita pilih. Kira-kira di antara mereka itu yang sedang kita jalani yang mana? Berumah tangga belum ada keturunan, ada semuanya. Sampai amalannya ada. Doanya ada, kapan dibaca doanya, bagaimana cara bacanya ada. Dan jaminan langsung di Quran. Jika Anda kerjakan ini, saya berikan seperti Allah berikan kepada hamba yang ini. Ada semua. Makanya muncul surah Al-Anbiya, kisah para nabi. Dibuka semuanya, bahkan dari zaman Nabi Adam. Tapi yang paling indah di antara sekian nabi itu, semua yang dialami nabi-nabi itu prototipenya dikumpulkan pada seorang nabi. Jadi keteladanan di Nabi Ayub, keteladanan di Nabi Yakub, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam diutus, karena Nuh itu rasul pertama, nabi sekaligus rasul. Kalau sudah rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Nabi yang belum tentu rasul, nabi pertama yang turun ke bumi Nabi Adam, manusia pertama. Itu nabi bukan rasul. Saya pernah sampaikan, kalau teman-teman masih ingat, nabi diberikan pesan, pelajaran oleh Allah hanya untuk pribadinya dan kalangan dekatnya saja yang hadir dengan beliau. Adapun rasul diberikan oleh Allah ajaran untuk disampaikan pada umat terbuka. Apakah umat itu di lingkungan dia tinggal, di komplek dia saja, daerah dia, atau semua yang mencakup seluruh kawasan di muka bumi ini? Baik, Nabi Adam turun ke bumi, diberikan misi untuk pribadinya saja dan keluarga terdekat. Disebut Nabi, bukan Rasul. Kenapa tidak diangkat jadi Rasul? Umatnya mana, Cepi?
yang ada ya cuma istrinya Hawa, anaknya, ya umatnya mana? Makanya Nabi bukan Rasul. Rasul baru dihitung dari zaman Nuh alaihissalam. Sekaligus Nabi dan Rasul. Kalau diurutkan dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad, itu semua contoh ada. Contoh Nabi Nuh dakwahnya, contoh Nabi Yakub, Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, ada semua contohnya.